Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam acara Lentera Malam Jemaat Rantepao. Apakah kita sudah bersyukur untuk hari ini? Ya, tidak ada alasan untuk tidak mensyukuri kasih Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap meski perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Sahabat dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa kami dalam surga, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami rindu mendapat pesan tentang kehendak-Mu melalui firman-Mu yang hendak kami baca. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, menuntun kami, menuntun hamba-Mu, agar pesan firman-Mu dapat kami terima dengan baik
untuk kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, pembacaan Alkitab saya pilih dari dalam kitab Mazmur 102 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Doa minta tolong dan doa untuk Sion. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Sejabat hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sungguh menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung pongok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur, dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dan menyerbu namaku. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Oleh karena marahmu dan gerammu, sebab aku telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Tetapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihinya, sudah tiba saatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita kehancuran berkeping-keping. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apalagi yang bisa kita harapkan dari sebuah kehancuran? Apalagi bila kehancuran itu sampai berkeping-keping. Mungkin kita tinggal mengumpulkan keping-keping itu menjadi sebuah arsip rongsokan yang mengotori kehidupan ini, bahkan mengotori dunia ini. Pemazmur 102 mengalami sengsara kehidupan yang luar biasa. Remuk tulang-tulangnya, makan roti terasa abu, dan tidur pun tak nyenyak. Pemazmur mengakui itu adalah akibat kebobrokan dan perbuatan yang menyedihkan hati Tuhan, sehingga mendatangkan tindakan kemarahan Allah atas dosa-dosanya. Sungguh tidak ada setitik harapan yang tersisa. Namun dari kehancuran yang berkeping-keping itu, pemazmur tersungkur merendahkan diri dan berdoa, memohon tangan kemurahan Tuhan untuk dapat mengangkatnya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, waktu saya membaca dan merenungkan perikop Mazmur 102 ini, saya teringat sebuah percakapan penggembalaan dengan seorang ibu yang bersaksi bahwa hidupnya telah didaur ulang oleh Tuhan Yesus. Dari kondisi yang sudah hancur lebur, ibu ini bercerita bagaimana ia dapat lahir kembali, bersinar dan melayani Tuhan.
Ibu dua anak ini bercerita panjang lebar yang tidak mungkin saya ungkap semua di sini, tentang masa kegelapan hidupnya beberapa tahun bergaul dan hidup dengan narkoba dan seks bebas. Akhirnya dia ditangkap dan dipenjara. Tapi seorang yang baik hati dikirim Tuhan melepaskannya dan bahkan bersedia mengawininya. Tidak berapa lama dia hamil. Dia menangis dan sadar ternyata pintu anugerah Tuhan masih terbuka bagi hidupnya yang hitam pekat itu. Dia bertobat dan sekarang hidup bahagia bersama suami dan dua anaknya. Bahkan dia jadi pelayan yang setia di jemaat. Saya berdoa untuknya agar dia tetap setia dalam kehidupan baru yang telah Tuhan anugerahkan. Dan saya mengingatkan jangan sampai terjatuh ke dalam lubang yang sama. Sebab menurut seorang hamba Tuhan yang pakar dalam penggembalaan, tiap orang mempunyai paling sedikit satu titik garis berat yang selalu mudah menenggelamkannya. Mohon maaf, seperti seks, judi, minuman keras, kesombongan, gemar marah dan benci. Ya, itu juga merupakan peringatan dan lampu merah bagi kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, entah senang atau tidak, namun tautan dari Mazmur ini mengajak kita untuk hancur berkeping-keping, agar Tuhan beroleh kesempatan berkarya membangun kehidupan kita. Kita dipanggil seperti pemazmur merendahkan diri dan siap menghancurkan benteng kesombongan, benteng egoisme, semangat dan kecenderungan mengutamakan kuasa ataupun materi. Calvin pernah mengatakan, di mana ada batu keras di atas tanah di kulit bumi ini, di sana air hujan tidak bisa tembus. Begitupun di mana ada hati keras, maka Roh Kudus Tuhan sulit diterima. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita semua, saudara dan saya, dipanggil merendahkan diri untuk menghancurkan diri kita ke dalam tangan kuasa Allah. Karena di sanalah Tuhan boleh membangun kembali hidup kita yang kokoh dan tabah berjalan menuju pemulihan kekal bersama dengan Kristus. Dari kehancuran berkeping-keping menuju kemurahan dan kemuliaan Allah. Amin.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan boleh mendengarkan firman-Mu, tapi kami sangat sadar kami manusia yang lemah. Firman-Mu dapat berlalu begitu saja tanpa pertolongan Roh Kudus Tuhan. Kiranya dengan firman-Mu ini dan oleh kuat kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk datang ke hadirat-Mu bahwa kami adalah manusia yang hancur berkeping-keping. Namun kami mau memperkenankan diri kami agar Tuhan membangun kami, menghentar kami, dan menjadikan hidup kami menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya, sungguh indah firman Tuhan yang kedengaran di tengah-tengah kita pada saat ini. Semoga firman-Nya akan selalu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sampai berjumpa kembali di acara Lentera Malam berikutnya. Salam sehat.